Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin tadi malam disebutkan tentang masalah as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu nisfus sabr, separuh kesabaran. Itu. Wa min muqtadha qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, as-sabru nisful iman, sabar itu separuhnya iman. Nah, di sini ada faedah ya. Ada faedah disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin ya. Dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang kedua halaman 152. Al-imanu nisfani. Iman itu dibagi menjadi dua bagian. Al-imanu nisfani. Iman itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, separuhnya itu sabar. Kemudian bagian yang kedua, syukur. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Fasabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Maka sabar dari keimanan. Sabar dari keimanan. Bimanzilatir ra'si fil jasad, seperti kedudukan kepala di jasad. Seperti kedudukan kepala di jasad. Orang tidak punya kepala mati. Kan gitu. Makanya fala imana liman la sabrolahu. Maka tidak memiliki iman sempurna. Fala imana, maka tidak memiliki iman sempurna liman la sabrolahu, untuk orang yang tidak ada sabar. Itu. Kama annahu la jasada. Kama annahu la jasada. Sebagaimana tidak ada jasad. Liman la ra'salahu, untuk orang yang tidak punya kepala. Orang tidak punya tangan masih bisa hidup. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang tidak punya anggota tubuh vital ya. Karena kepala kan vital, pusatnya. Pusatnya di kepala, tidak bisa jatuh. Kan gitu. Ngerti ya? Lah iman kok ngono. Iman seperti itu. Ente tahu waktu kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud. Namrud ini salah satu jarimahnya, kriminalnya, kawin sama ibunya sendiri. Jadi ibunya itu dibuat orang yang memang cantik. Dan ketika Namrud ini dilahirkan, bapak ibunya ini tahu bahwasanya ini akan bawa musibah, ada yang tidak beres sama anak ini. Paham enggak ya? Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu bunuh aja. Ini anaknya dibunuh, kata bapaknya. Ibunya ngomong, ya jangan dibunuh. Ya apa mau dibunuh ini? Kesian anak kecil, menteri apa. Terus ya apa? Ya sudah, kita bawa di tengah padang pasir situ, kan nanti ada binatang buas, mungkin dimakan, selesai sudah. Ditaruh, ditunggu, dilihat.
Subhanallah, macan yang makan, bukan macan waktu itu apa? Banteng. Banteng itu, tidak mau dekat sama sekali. Menjauh. Akhirnya apa? Datang harimau betina, nyusoni Namrud. Akhirnya apa? Dia beranggapan bahwasannya, oh ini anak dewa, menteri apa. Tapi tetap tidak mau. Sampai masyhur bahwasanya ada anak kecil disusui, apa ini harimau. Bayang no ini. Ya kan? Wadah ketahuan loh. Di mana rumahnya kok tiba-tiba ada di gurun pasir kan gitu. Apa yang terjadi ketika itu? Ma'ruf sudah. Sampai dia jadi begal, jadi ini semuanya ngaco. Dan kuat. Sampai terakhir dia berhadapan sama bapaknya sendiri. Dia tidak tahu kalau ini bapaknya. Yang bunuh ya Namrud ini. Sampai dia menguasai jadi ini. Terakhir apa? Semua di muka dunia sudah dikalahkan ya. Babylon. Daerah Babylon. Wallahu a'lam Babilonia ini. Bisa tidak roh ya anu. Babilonia ya. Itu penguasa Babylon. Terakhir apa? Langit tadi taluno. Semua yang ada di muka sudah kalah sama dia. Tinggal apa? Tinggal langit. Langit harus ditandukkan, ditakkan juga buat menara. Akhirnya itu. Sampai Nabi Ibrahim kan datang. Itu sebetulnya mimpi itu. Hampir seperti Fir'aun. Setelah buat pesta, dia tidur, mimpi kekuasaannya itu, kerajaannya dibakar ini semuanya. Muncul anak kecil. Laki-laki. Bangun tidur, dikumpulkan semuanya. Termasuk orang yang menjadi dewan syurohnya Namrud, Azar. Itu bukan dikatakan bapaknya Nabi Ibrahim, kan pamannya ya. Jadi Azar ini selain bangun buat patung, dia tadi ini apa? Dewan syuro nih. Akhirnya ngomong apa? Si Azarnya ngomong, kalau menurut kita ini Tuan Raja, ini pasti nanti ada anak kecil yang akan, laki-laki yang akan menggulingkan. Laki-laki yang menggulingkan. Mulai malam itu diumumkan untuk semua anak kecil dibunuh, laki-laki. Kayak Fir'aun kan? Sama kayak Fir'aun. Apa yang terjadi? Pulang ke rumah ngomong, tadi ada pengumuman dari raja bahwasanya gini, bahwasanya ini. Ternyata apa? Hamil si perempuan ini. Ketakutan, jangan-jangan nanti yang lahir siapa? Laki. Akhirnya apa? Dibawa ke hutan. Ada itu Nabi, berdiri dulu. Nah, gitu caranya. Ini kan murid enggak? Murid apa enggak? Ya, aku nurut sih. Apa yang terjadi? Akhirnya sampai besar, sampai terjadi debat semuanya itu selesai. Itu tahu enggak? Tingginya menara itu diberikan oleh Namrud berupa kayu. Kayu setinggi menara yang dibuat yang mau bunuh Tuhan. Dewa kata dia, dewa. Didatangi sama malaikat Jibril, apa Nabi Ibrahim, anak itu sama Allah minta bantuan. Ada minta bantuan sama ente sama makhluknya kok. Kalau bantuan ente tidak butuh, bantuannya Allah yang harapkan. Doa, ya Allah jadikan ya Allah supaya aku terselamatkan ini. Dan beliau 3 hari di sana. Selama 3 hari dijaga oleh pasukan elit, ditunggu. Takut keluar. Itu dibuat oleh Allah dingin kan gitu kan. Dan beliau seperti berada di kebun. Dikir sama Allah terus. Dalam kobaran api. Setelah 3 hari dikumpulkan, ayo lihat semuanya, kita mau ngelihat debunya Ibrahim. Urip. Tambah seger. Diberikan makanan Allah di sana. Ya mukjizatnya Nabi. Adanya Nabi. Ketok ngono, Namrud stres. Paham enggak? Stres Namrud ini. Isin. Tidur.
karo wis heng. Bangun tidur seperti ada lalat kecil masuk. Ya siku wis sampai sak mateke. Nekat Nabi Ibrahim loh. Ketika setelah ngancurkan itu, apa itu? Berhala-berhala itu kan dikasih kapak gini kan. Kita akan laporkan gini-gini, kita akan laporkan. Jadi Nabi Ibrahim apa? Dialognya. Tidak perlu kita laporkan. Tidak perlu. Anak yang mau datang sendiri. Ngono. Muda loh. Namrud model kayak ngono. Oh, itu kan nabi. Lah iya baru nabi. Kau udah nabi dah. Tapi kan kita ini niru seperti mereka. Katanya Nabi Ibrahim, tidak perlu dilaporkan, ada apa? Aku mau datang sendiri. Aku mau sampaikan nanti. Ya. Itu keimanannya. Ada juga faedah di sini Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kitabnya Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif. Halaman 158. Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan wasabru salasatu anwa'in. Sabar itu ada 3 macam. Wasabru dan sabar. Salasatu anwa'in ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah. Kesabaran atas taat kepada Allah. Itu yang pertama itu. Duduk. Besok jangan telat lagi ya. Besok jangan telat lagi. Jam 5 kurang sudah di sini. Iya. Ya besok tidak mungkin telat. Oh besok sore mlebu dan ngaji nih. Oh iya. Sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua apa? Wasabrun an ma'asillah. Sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Agar tidak maksiat. Tidak nututi itu. Pakai buku ini tidak iso. Pakai faedah kayak. Wasabrun ala agdarillahi al-mu'limati. Ini ya. Sabar atas berbagai ketentuan Allah yang tidak cocok hawa nafsu. Mu'limah juga menyakitkan ya, karena tidak ada menyakitkan. Tidak cocok hawa nafsu gitu ya. Sabar atas ketentuan Allah yang tidak cocok sama hawa nafsu. Ya. Dengarkan apa lanjutannya? Lanjutannya perkataan beliau Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali ini salah satu ulamanya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ibn Rajab ini. Salah satu ulamanya dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka anak Hambali. Dikatakan gini. Dengarkan ya. Apa lanjutannya ini? Wa tajtami'u as-salasatu. Watajtami'u as-salatatu dan terkumpulkan 3 kesabaran ini fis shaumi di puasa. Ini sabar. Sabar taat, sabar ndak maksiat, sabar ketentuan Allah. Nah iki apa yo? Sabar ketentuan Allah di poso. Apa misalnya? Dorok buko ya. Apa? Dah, itu taat itu. Taat. Nah, lapar taat nih. Enggak makan, enggak minum, menjauhi ini dari maksiat sama Allah, sabar, pantas. Kalau ketentuan yang menyakitkan, enggak oleh buko. Harusnya dapat buko ini ternyata enggak dapat. Sabar. Yusuf. Enggak sabar enggak. Sabar. Itu pernah itu. Itu pernah kita alami dulu. Waktu puasa sunnah. Akhirnya kita ngomong.
Ndra. Engko bukane di kono ya, di warung. Aja wis engko koyo iklan aku ya. Ono makanan Arab ngono. Iya. Akhirnya apa? Wis ndak poso iki bisa. Kayak dikek panganan ndak gelem. Karena mau ke sana gitu loh. Tutuk kono. Buka warungi entek. Ndak kari nggawa bondet elek. Nah ini maksudnya gitu ya. Sabar kayak ngono ya. Hati-hati oleh apa-apa ndak oleh ngono. Iku kok dibagino, tibane kurang kok jumlahnya. Fa inna fihi sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala ma harramallahu ala shaim minasyahawat wa sabrun ala ma yahsulu lis-shaimi min alamil ju'. Ya betul. Min alamil ju' wal atshi wa du'fin nafsi wal badan. Dijelaskan di sini. Maka sesungguhnya dalam puasa itu sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala ma harramallahu ala shaimi minasyahawat. Sabar meninggalkan berbagai syahwat yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Iya. Bahkan dalam masalah apa? Mubah. Syahwat mubah. Di Ramadan ditinggalkan. Syahwat mubah. Syahwat tarofuh. Sesuatu yang bikin enak, wewangian. Tapi ini ingat ya, ini bukan berarti gini, Mam. Ini bukan berarti tidak perlu mandi. Ya. Almar'u adrak binafsi. Seseorang itu tahu dengan dirinya. Oh, anak ini bau. Kalau anak ke masjid, anak ke tempat pendidikan, anak bisa bau, ganggu orang, mandi. Bukan berarti tidak mandi. Belum tentu itu. Tinggal kaifiyah nanti caranya kalau mandinya gimana. Oh, dijaga, jangan gunakan ini. Deodoran, tidak apa-apa, gawe. Ya. Makanya mandi. Mandinya itu kalau Ramadan 2. Setelah sahur, sama setelah maghrib. Tapi kalau misalnya nanti bisa bau, ya sebelum maghrib mandi tidak apa-apa. Jaga jangan sampai badan ini bau. Iya. Kemudian apa? Wasabrun alama yahsul lis-shaimi min alamil ju', sabar. Alama yahsulu, apa-apa yang mendapatkannya lis-shaim, yang orang puasa mendapatkan min alamil ju', dari sakitnya lapar. Wal atshi, haus. Yang ketiga apa? Wa du'fin nafsi wal badan. Lemahnya jiwa, lemahnya badan. Lemahnya jiwa, lemahnya badan. Iya mpo ya, wallahu a'lam, semoga dikasih kekuatan sama Allah ya. Kalau taklim itu karena kalau apa itu biasa ya lek wis ini ngantuk ya, ngantuk itu wis tak semoga ndak wis. Nah, ya. Kemudian faedah yang lain. Faedah yang lainnya enggak ada di sini. Lanjutkan kemarin keterangannya di sini apa? Summa huwa
mutamayyizun, terbagikan bi khosiatis nisbati ila Allah Ta'ala min baini sa'il arkan. Ya. Untuk keutamaan puasa lebih diunggulkan ketika untuk keutamaan puasa lebih diunggulkan ketika amalan puasa itu disandarkan langsung kepada Allah. Langsung. Maksudnya langsung itu apa? Dengan teks. Iya pada. Semua amal kita kan disandarkan sama Allah. Sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita kan disandarkan sama Allah kan gitu kan? Iya pada. Cuman kalau untuk puasa disebutkan dalam teks. Ngerti Sob ya? Tadi Sob. Semua amal kita sholat, kita zikir, kita baca Quran. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah ya. Kan gitu kan? Cuma kalau untuk puasa sama untuk Allah, tapi di teksnya itu ada. Apa teksnya? Hadis qudsi. Ini. Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Kullu hasanatin. Setiap kebaikan, satu kebaikan, bi asyri amsalihah. Dia mendapatkan 10 pahala. 1. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Ya. Berarti kalau tekstualnya sholat berjamaah berapa? Atau 25. Kan ada 25, ada 7. Berarti bisa lebih dari itu. Orang sholat sunnah, orang sholat berjamaah. Itu kan pahala 27. Daripada sholat sendirian. So, iya. Ngerti ya? Kau ini kita kanani terus, boleh kau nanti toko bojomu. Kau tinggalan biar. Terus itu kan 25 atau 27. Itu secara tertulis. Bisa lebih dari itu. Jadi minimalnya 25 atau 27. Ditambahi siwak 70. Gunakan serban sunnah Nabi berapa? Gunakan pewangian, asalkan bukan di Ramadan, bukan waktu puasa, berapa? Apalagi? Wake. Sampai 700. Kemudian, illa siyama, kecuali puasa. Nah, ini yang dimaksudkan, yang ada di teks. Di teksnya. Fa innahu li. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, katanya Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang langsung bayari. Nah, kalimat penyandaran kepada Allah, li, untukku. Dikomentari, Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juz yang keempat, halaman 103. Beliau mengatakan gini, idhofatuhu, penyandarannya, ai-saumu, yaitu puasa, ilallahi, kepada Allah. Penyandaran puasa itu kepada Allah, idhofatu tashrifin wa ta'dhimin. Itu penyandaran, pemuliaan dan pengagungan zatnya puasa. Kama yuqalu, katanya beliau, sebagaimana dikatakan Baitullahi, rumahnya Allah. Itu. Wa in kanat al-masajidu kulluha lahu, dan meskipun semua masjid itu adalah untuk Allah, lakin akan tetapi
Udhifa al-Ka'batu ilaihi. Ka'bah dikatakan rumahnya Allah. Lah masjid kan rumahnya Allah pisan. Terus apa bedanya antara masjid dan Ka'bah? Ka'bah dikatakan Baitullah. Masjid dikatakan Baitullah. Kenapa? Nah, penyebutan Ka'bah itu sebagai ta'dhiman, pengagungan kepada Ka'bah. Artinya apa? Lebih lagi itu Ka'bah. Gitu. Kalau puasa, ya semuanya untuk Allah. Ono poso ndak gaya Allah. Ya semuanya untuk Allah. Salat untuk Allah. Baca Quran untuk Allah. Menghidupkan masjid untuk Allah. Lah poso untuk lagi. Nah, ini menunjukkan tasyrif, kelebihan keutamaan dari puasa. Kelebihan atau keutamaan puasa. Sebagaimana masjid dikatakan Baitullah, Ka'bah dikatakan Baitullah. Apa bedanya Baitullahnya Ka'bah dan Baitullahnya masjid? Sama. Cuma Ka'bah disebut Baitullah sebagai bentuk lebih pengagungan. Paham maksudnya? Nah, Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Juz yang ke-8 halaman 31. Juz yang ke-8 halaman 31. Beliau menyatakan makna qaulihi ta'ala wa ana ajzi bihi. Makna atau arti hadis qudsi. Makna atau arti hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang akan memberikan pahala dengannya puasa. Artinya apa? Infarada bi ilmi miqdari thawabihi wa taktsiri hasanatihi. Maknanya hanya Allah yang mengetahui ukuran pahalanya dan banyaknya pahalanya. Dan dilanjutkan oleh beliau, wa amma ghairuhu, adapun selainnya puasa, minal ibadati, dari berbagai ibadah-ibadah, faqat ittala'a 'alaiha ba'dun nasi, terkadang sebagian manusia mengetahui. Tuh. Paham ini ya? Tuh. Lipat gandane ku piro? Wallahu a'lam. Kayak ngene loh. Ada orang yang terkena loman. Ada orang itu terkena loman. Wahai unggi. Ente itu kerjanya misalnya ngecat rumah, misalnya mau rioyoan. Kon tak celuk. Ngecat omaku piro biasai. Ya biayai. Oh, biayaiku per meter sekian, total KB ku 2 juta misalnya. Tolong yo, cetno. Engko kontak ke 2,5 juta. Ini yang ngomong terkenal orang baik, orang roman. Inti kan mau kan?
Dikasih 2,5 juta. Ya seneng, membiayai 2 juta, 2,5 juta. Kan gitu. Suatu saat dia manggil itu lagi. Terkenal Loman nih, Loman. Pak Al, gini. Chat nom aku lagi. Masalah gaji, ojo kuatir. Ojo kuatir. Loh, bek ojo kuatir iku wong Loman lho ya. Lah wong medhit ojo. Ojo, mek oleh gepuk dodo tok. Ndak ono duwike, terima kasih kok ae. Ojo. Internal Roman, otomatis ente pikiran macam-macam kan? Lah wong diberitahu aja 2 juta, jadi 2,5 juta kok. Apalagi ngomong gitu, ini bisa-bisa bukan cuma uang, diajak umroh anak ini. Paham enggak? Itu makhluk. Terus gimana kalau Allah Subhanahu wa taala? Poso kok ngono. Ayo wis, kon berangkat nang masjid, isu-isu subuh nang masjid, gelap kan, akan dikasih cahaya sama Allah. Yes. Salat tarawih, salat sunnah, salat subuh berjamaah. Setelah subuh jangan pergi sampai waktu duha, tak kasih rezeki, jelas ya. Kalau poso, pahala apa katanya aku? Lawong biasanya seru loh mani, apalagi ngomong seperti itu. Itu maksudnya Imam Nawawi tadi itu, ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad, asyamu litarkihi syahwatihi wa taladzuzatihi minat ta'am wa syarab wal jima'i min ajillah. Puasa itu meninggalkan berbagai keinginan, berbagai kenikmatan, baik itu berupa makanan atau minuman, wal jima'i dan berhubungan badan, min ajlillahi karena Allah. Hada sirrun ikhtisasuhu bi annahu lahu subhanahu, dan ini adalah rahasia untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak ada yang tahu. Ada tadi itu anak ngelihat. Dokter itu ngomong, orang itu kalau puasa, itu biasanya hari pertama, hari kedua itu dia pusing. Iya, hari pertama, hari kedua itu pusing. Kalau sampai hari terakhir pusing, itu bukan karena puasa, tapi tidak duit. Paham ya? Anak kalau pusing sampai hari akhir, ya itu tuh gara-gara poso le. Kenapa kok hari pertama, hari kedua pusing? Proses menghilangkan racun dalam tubuh. Jadi ibaratnya tubuh kita yang dikelintai. Kotoran iki. Itu dohire loh ya. Apalagi batinnya. Dohire. Nanti pada hari yang ketiga kalau rutin puasa, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang ketujuh kita biasa. Kenapa? Karena sel darah putih sudah menguat. Sudah nututi ya. Ya kan dalam ini kan kesehatan kan? Iya, ngerti sel darah putih ya. Sel darah putih itu nutupi semuanya, makanya luka nutupi ada nanah itu sel darah putih. Makanya kita orang nanti kalau sudah hari ke-7, hari ke-10, poso kok biasa ya. Kok biasa? Nyantai. Pokoknya melayu aja. Di stadion, ojo. Ndak mesti normal loh. Kok sekarang kan keroson men kan? Kok ndak Rozil ndak. Rozil ndak. Apalagi gentongi gede ngono. Berarti gentong gede ngono. Iya, luwe kan? Luwe. Tapi subhanallah ya, kena kurma 1, 2, apalagi 3, hilang orang. Itulah rahasianya Allah. Tahun ini, wah banyak lah.
Makanya jangan kaget, sumu tasihu wis. Sumu tasihu, poso sehat wis. Poso sehat titik. Ada satu orang kena stroke. Kena stroke. Alhamdulillah, semua rezeki oleh Allah. Tahu enggak itu? Ketika nyetir loh ini. Nyetir. Untungnya waktu berhenti. Nyetir ngantar ke istrinya atau belanja gitu, berhenti. Dek. Wis, hati mudun enggak iso. Enggak bisa. Sikil enggak gerak, tangan enggak gerak. Bayang no ini. Akhirnya kena serangan stroke. Stroke dia. Terus apa yang dilaksanakan dia? Dia puasa. Senin Kemis. Bukan Dawud loh. Bukan puasa, ndak puasa, ndak puasa, ndak. Wayang ubit, ndak. Senin Kemis. Posoi. Itu dia sembuh dari stroke. Sembuh. Sembuh dari stroke. Malah pas cerita gitu, itu cerita sama anak, dia nyopir. Rak dredeg kayak. Dia cerita gitu sama anak. Waktu itu. Dia cerita itu sama nyopir. Yang no. Le aku, le anak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Subhanallah ya. Oh, kuatan enggak ada. Insyaallah ya. Imam Suyuti mengatakan, asyamuli, puasa untukku. Apa maknanya di sini? Annahu sirrun bainal abdi wa rabbih. Itu adalah rahasia bainal abdi wa rabbih, antara hamba dan Tuhannya. La yattali'u alaihi illallah. Yang tidak akan mengetahui. La yattali'u alaihi illallahu, kecuali Allah. Li'annahu amrun batinun. Karena puasa ini merupakan urusan batin. La yarahu al-khalqu. Makhluk tidak akan mengetahui. Itu. Wa huwa qam'un lisyahawat. Dan puasa itu qam'un, menghancurkan, meredam, menahan untuk syahwat. Falidzalika, atas dasar ini, ja'alallahu jazaahu. Allah menjadikan jazaahu, pahalanya, minhu, langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian, wa ja'ala thawabahu, dan Allah menjadikan pahalanya bi ghairi hisabin, tanpa adanya hisab. Itu. Tanpa adanya hisab. Ya, di kitabnya, waqad qala Allah Ta'ala, dan benar-benar Allah telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna. Innama, hanya saja, yuwaffas sabiruna, dipenuhi bagi orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bi ghairi, dengan tanpa hisabin, perhitungan. Fasaumu, maka puasa, nisfus sabri, separuhnya sabar. Fasaumu, maka puasa, nisfus sabri, separuhnya sabar. Faqad jawaza thawabuhu, maka benar-benar telah melampaui apanya? Thawabuhu, pahalanya, hu itu puasa. Melampaui apa? Gonunat takdiri wal hisab, ketentuan dari perhitungan, jadi lepas dari perhitungan itu ya. Wallahu a'lam bishawab.